sallallahu alaihi wasallam wal awliya wa syuhada wa salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa nawwara ta'ala bi'ilmihi wa nafa'ati karamati fid din wa dunya. Qala radhiyallahu anhu ruwiya diriwayatkan anna Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf sahabat sana'a ta'aman, sahabat Abdurrahman bin Auf membuat makanan, bikin makan. Wa syaraban, juga bikin minuman. Fada'a nafaran min ashabi Rasulillah. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memanggil sahabat-sahabat yang lain. Hina kanatil khamru mubahatan, tatkala saat itu khamr masih boleh. Khamr masih boleh, artinya belum turun ayat haramnya khamr, larangan khamr. Islamnya masih amatiran lah ya, masih baru. Islamnya masih baru. Tradisi minum khamr ini tradisinya orang jahiliyah. Ya, pelan-pelan Rasulullah tidak mengharamkan, pelan-pelan. Saat itu mereka masih suka minum khamr, sahabat ini. Fa'akalu wa syaribu, kemudian mereka para sahabat makan lalu kemudian minum. Falamma tamallaw yasakaru, begitu mereka minum mabok, ya, sakaru mabok. Wajah waktu sholatul maghrib, kemudian datang waktu itu sholat maghrib. Qadamu ahadahum liyusalli bihim, maka mereka kemudian mendorong seseorang di antara mereka, di antara para sahabat, untuk menjadi imam. Ya, sholat tetap sholat, tapi masih mabuk.
mabuk. Berarti turun ayat sholat duluan sebelum ayat diharamkannya mabuk, diharamkannya khamr. Akhirnya mereka sholat habis makan dan minum. Minumnya bukan minum air putih, Pak. Minumnya khamr. Faqara'a, maka kemudian seseorang dari imamnya tadi itu, salah satu sahabat yang jadi imam, membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi bacanya ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Bila enggak ada kata lanya, harusnya kan ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kalau la kan artinya saya tidak nyembah. Ini karena mabuk, la-nya hilang. Tiba-tiba a'budu, saya nyembah apa yang kamu sembah, kamu nyembah apa yang saya sembah. La-nya hilang. Ya. Fanazalat, maka turun ayat Quran, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan deket-deket sholat kalau kamu mabuk. Artinya gak boleh mabuk. Kalau mabuk itu baca ayatnya gelambiar kemana-mana. Tsumma kanu la yashrabuna fi awqatis shalah. Akhirnya mereka di waktu-waktu sholat, dekat-dekat waktu sholat mereka nggak mau mabuk lagi, karena sudah turun ayat itu kan. Idza shallaw al-'isha'a sharabuha fala yasbahuna illa wa qad dhahaba 'anhum as-saqar wa 'alimu ma yaqulun. Akhirnya begitu mereka datang sholat isya, selesai sholat isya, sharabuha, baru mereka mabuk. Masih mabuk itu belum. Baru ayat jangan sholat sambil mabuk. Ya beneran mereka mau maghrib jangan mabuk, sampai isya ya jangan mabuk, bahaya nanti. Akhirnya maghrib dan isya aman. Habis isya baru mabuk lagi. Ampun. Masya Allah ya, beruntung kita ya. Idza sallallahu alaihi wasallam saruha fala yasbahuna illa wa qad dhahaba 'anhum as-sakar. Sehingga mereka tidak melakukan tidak melakukan sholat kecuali sudah tidak lagi mabuk. Wa 'alimu ma yaqulun, sehingga mereka ketika sholat tahu tentang apa yang diucapkan, ayat-ayatnya tahu. Tsumma nazala fi tahrimiha. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, setelah itu ada tahapan lagi tentang pengharaman khamr. Tadi haramnya pertama waktu sholat, kali ini haramnya benar-benar haram mutlak, nasnya tidak boleh tidak, haram mutlak dengan diturunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amalish syaitan. Khamr, judi online, banyak orang stres gara-gara judi. Sampai sekarang saya nggak ngerti, Pak, kenapa orang main judi nggak tobat-tobat. Bingung kadang-kadang saya. Sudah cerai sampai cerai, ya kan? Ada nggak? Kasus bunuh diri juga banyak, tapi kok masih merebak saja. Apa tidak ngambil pelajaran, gitu kan? Nah ini makanya, masya Allah, saya kenapa setiap sholat itu doanya Allahumma asturna wa fadna. Kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Lawan setan nggak mampu kita.
Setan ini tahu tentang kabar langit. Makanya kemarin dicerita Barseso itu. Kenapa Barseso kalah? Karena setan tahu berita langit. Barseso bakal masuk neraka. Kata setan, oh ini tugas saya ini berarti kena sama saya. Nah, doa saya itu doanya Syekh Abdul Qadir yang setiap saya baca itu. Allahumma asturna wa hafadna. Ya Allah, tutupi dan jaga kami. Bidina, agama kami, dunia kami, anak istri kami, harta kami, teman-teman, sahabat-sahabat kami. Dikira nggak saya doain apa profesional? Didoain aja apa? Wa ahbabina bisa terikat di satam tapi hinata dengan satirmu yang mana engkau menutupi dirimu dengan satirmu sehingga kita nggak bakal bisa melihat ayanan langsung sama Allah, itu nggak bisa melihat kita karena ada satir. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih sehat walafiat, ditutupi sama Allah. Kalau enggak, hancur kita hancurnya. Itu kita bersisa itu kemarin. Insyaallah. Orang yang mabuk juga sama. Digebukin, dimasukin sel, keluar mabuk lagi. Orang judi sama. Digebukin, diusir, dikeluarin, ya. Masih main judi lagi, pindah tempat main lagi. Masya Allah. Ya kita selamatnya hari ini itu bukan karena kita hebat. Allah masih nutupin aib kita. Allah masih jaga. Biar dijaga ya minta sama Allah. Ya Allah jaga kami, tutupi kami. Itu doanya saya kayak gitu, doanya Syekh Abdul Qadir itu. Setelah itu kan turun kemudian ayat pengharaman khamar judi. Wa ma'na la taqrabus shalah la tamshuha wa la taqumu ilaiha wastanibuha. Makna la taqrabus shalah ya jangan kamu melakukan sholat, jangan kamu berada dalam sholat. Wastanibuha, jauhkan itu khamar. Sehingga Qaulih sallallahu alaihi wasallam, "Jannibu masajidakum syubyanatum." Wa qila lamma nazala tahrimul khamr qalat as-sahaba ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yashrabuna al-khamra wa ya'kuluna mala maisar. Nazalat idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Karena kan ada ayat pengharaman khamr turun. Sahabat-sahabat pada nanya, "Ya Rasulullah, gimana ini keadaan saudara-saudara kita yang mereka mati dan mereka hobinya minum, mereka bahkan makan hartanya dari judi." Jadi khamr dan judi itu Pak, itu tradisi jahiliyah. Makanya Quran turun tentang larangan khamr, larangan judi, mengundi nasib, berkorban dengan selain kepada Allah, kepada berhala, kepada dedemit. Itu tradisi jahiliyah. Ini gimana keadaan sahabat kami nih pada yang mati duluan? Ayat ini belum turun kan? Mati duluan mereka dalam keadaan masih hobi khamr, masih makan harta
kemudian turun idza mattaqaw wa amanu, ketika mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh, kemudian bertakwa, beriman, kemudian beramal, kemudian bertakwa, kemudian wa'asan, kemudian baik, ihsan. Yani annal mu'minin la janaha alaihim fi syai'in ta'imuhu minal mubahat idza taqawal maharim. Ya, makanya orang mukmin yang enggak ada beban bagi mereka terhadap sesuatu yang mereka makan dari yang mubah. Kalau kita makannya yang mubah, kalau kita makannya yang diperbolehkan, aman. Minumnya yang diperbolehkan, idza taqaw al-mahadim, kalau kita jauhkan yang haram-haram. Makannya kita halal. Ya tidak cuma halal tapi thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Nah, kalau sekarang sampai kata dokter kena diabetes, jangan minum Coca-Cola. Misal, itu kan halal ya Pak ya, ada logo halalnya ya. Tapi nggak thayyib Pak, soalnya sampai lagi sakit. Ya, lagi sakit. Maka kalimat itu sudah benar. Halalan thayyiban, yang halal yang thayyib. Yang thayyib itu yang kira-kira bagus untuk diri kita. Kalau nggak bagus jangan dimakan, jangan diminum. Masya Allah. Kadang-kadang saya itu melintas, kadang ajarannya Rasulullah malah yang praktekin orang lain. Ya, itu kalau di YouTube saya lihat ya. Yang ngajarin kita orang Cina, mereka melakukan puasa, tidak makan yang ghairu thayyib itu, yang jelek-jelek itu mereka nggak makan, nggak minum alkohol, mereka merokok aja enggak. Itu berikan pembelajaran tentang kesehatan. Lihat orangnya agamanya bukan umat Nabi, bukan orang Islam. Begitu mereka melakukan, makannya sedikit, nggak banyak kita, apa aja dimakan. Habis makan dia makan tuh lagi, makan dia lagi. Datang ke rumah Mesir makan, ke rumah ini makan, rumah ini makan. Ulang-ulang sakit. Ya. Mereka nggak begadang Pak. Jam 8, jam 9 tidur. Kita begadang sampai tengah malam, subuhnya nggak jam makan. Ya. Mereka olahraga. Yang kita hidup pagi-pagi, ya. Olahraga mereka. Hidupnya sehat. Ada orang Bali itu ada. Ya. Banyak kita lihat itu. Sepintas kita nggak sadar, oh ya Allah, kok yang ngamalin cara hidup sehat malah orang lain, padahal yang ngajarin Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi contoh ini kan perkara makan minum ini yang mestinya ini jadi perhatian juga bagi kita. Jangan lantas Pak Soeharto bilang sudahlah, hidup mati ini di tangan Tuhan. Berarti Anda tidak mengikuti Rasulullah. Rasul itu ngomong kita supaya puasa biar sehat, benar kan? Sumu, tasimu, pada puasa biar kamu sehat. Iklan to'am, makanya jangan terlalu banyak biar kamu sehat. Itu perintah Nabi bukan? Sunnah Nabi bukan? Itu sunnah dan lebih daripada sunnah itu Pak. Kira sunnah itu cuma apa
sholat sunnah aja. Itu juga sunnah. Makan sedikit itu sunnah. Kalau sampai belum bisa puasa sunnah, ya sunnah makan sedikit itu sunnah. Ikhlas untuk menyedikitkan makan, kira-kira secukupnya. Kadang-kadang nanti di YouTube itu, ya Allah, yang ngajarin orang lain, ya harusnya ini ajarannya Rasulullah. Gitu, ya terus sadar itu kita ini. Hari ini kita belum sadar itu. Mestinya yang banyak olahraga ya orang kita. Mestinya yang hidup gaya sehat ya orang kita. Kanjeng Nabi begitu cara hidupnya. Kanjeng Nabi ngajarin kita jalan kaki, ya, supaya sehat jalan kaki, olahraga. Yang jalan kaki siapa yang lihat? Di matanya sipit-sipit semua ya. Wah, Pak Sunarno ya. Gak ada Pak Sunarno. Kalian bisa cari itu. Itu jalannya Rasulullah. Benar nggak? Pak Sunarno dari rumah ke masjid saja pakai motor. Pulang pakai motor. Indomaret pakai motor. Jalan nggak pernah. Terus kita pengen hidup sehat. Akhirnya di rumah sakit kalau disensus isinya orang kita semua yang pada sakit. Saya ke Jakarta waktu berapa bulan yang lalu ya. Terus kebetulan sepupu saya check up kesehatan. Saya tanya sama petugas itu, ini yang check up kesehatan kebanyakan orang kita apa siapa Mas? Saya bilang, kalau dilihat banyak kan orang Cina. Maaf. Mereka itu begitu peduli dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu ajarannya siapa sih Mas? Ajarannya Kanjeng Nabi. Mereka mau hidup sehat, makan sehat, tidur sehat, pikiran sehat, itu nggak macam-macam. Karena kita makannya sampah terus, ya kan? Istirahatnya kurang, pikiran mumet, jadwal sholat nggak sholat, jadwal ngaji nggak ngaji, terus tambah mumet sampai itu loh. Ini jadi perhatian kan? Ini kan masalah makan dan minum itu hadisnya banyak Pak. Ini kadang-kadang kita nggak peduli. Lagi-lagi kita hanya peduli tentang dalil sholat, dalil wirid, dalil ya penting. Tapi dalil tentang gaya hidup sehat ala Rasulullah juga harus dipedulikan. Minimal kita ikhtiar kata Allah gitu kan. Kali-kali olahraga gitu kan. Berat badannya sudah berapa? 80 lebih, sudah kayak sapi. Itu maksud saya. Begitulah Kanjeng Nabi ngajarin kita. Fi ayyi syai'in ta'imuhu minal mubahat. Dalam segala hal yang mereka makan dari yang mubah-mubah, idza taqawul maharim, kalau mereka menjauhkan yang haram-haram. Tsumma taqawwa amanu, tsumma taqawwa ahsanu, kemudian bertakwa, jauhkan yang haram, kemudian beriman, jauhkan yang haram, kemudian berbuat baik. Ulaika kanu ala hadhihi sifat sana'un 'alaihim. Kalau mereka sana'un 'alaihim wa hamdan li ahwalihim fil iman wa taqwa lisan. Kalau mereka sudah begitu, Pak. Ini ayatnya pertama ini masalah makan ini Pak turunnya ini. Nyambung-nyambungnya tentang berbuat baik, ihsan, iman, takwa. Awalnya perkaranya makan. Dan proses makan itu kemudian kamu jadi orang baik, kamu jadi ihsan, kamu iman, maka kamu akan dapat pujian dari Allah.
diuji sama Allah keadaan imannya, takwanya, ihsannya. Gara-gara sahabat sudah bisa menghindarkan diri dari makan minuman yang haram. Begitu kata Rasulullah, haram sudah. Madinah banjir sama arak, semuanya dibuang semua, banjir arak. Banjir kok di depan rumahnya isinya arak semua, dibuang. Berubah menjadi gaya hidup sehat. Coba kalau mana gaya hidupnya sehat, imamin sholat bacaannya kan masih gitu kan, sholatnya semangat, ngajinya semangat. Jadi makan yang sehat, yang enak, tidur yang sehat, jangan begadang. Nggak ada. Kanjeng Nabi itu riwayatnya coba dibaca, tidurnya cepat, bangunnya cepat. Sunnah apa bukan itu? Sunnah itu mas. Sampai kalau ngobrol dengan dalil perkara iman, ngobrolnya sampai jam 1 nggak selesai. Lalu subuh nggak sholat. Perkara iman apa itu? Mau ngomong perkara iman sampai malam hari, ya mas ya. Terus subuhnya nggak jamaah, keliengan umat karena tidur baru sejam 2 jam, benar nggak? Lalu bilang sunnah Rasulullah gitu. Nah ini kan nggak beres. Maksud saya, ngajinya itu yang komplit gitu loh. Ngajinya yang komplit. Kanjeng Nabi itu sunnahnya malam itu lah. Kanjeng Nabi saja yang ahlul risalah wa dakwah. Apa pernah kanjeng Nabi begadang? Enggak ada riwayatnya. Kanjeng Nabi begadang, enggak ada riwayat. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Ahlul risalah, ahlul dakwah Rasulullah. Sampai bilang ahli dakwah demi dakwah. Mas. Sunnah apa bukan? Sunnah tidur cepat, bangun cepat. Nah itu makanya yang komplit kalau belajar terus bisa milah-milih kira-kira pas apa enggak, ini pas apa enggak. Kiai zaman dulu itu nggak pernah. Apa saya itu kalau udah jam 8 itu sepi rumah, udah tutup, nggak terima tamu lagi udah. Jam 8 malam, apa saya kunci rumah, matiin lampu, tidur. Dan itu anak itu namanya begadang. Saya selama apa saya hidup, tidak pernah merasakan apa saya itu sampai kayak kita gitu baru dapat jam 12 masih ngobrol, jam 1 masih juga, ya nambah lagi kopinya, jam 2 baru pulang, jam 3 baru tidur, jam 4 ngorok, jam 5 ngorok, jam 8, jam 10 baru bangun. Ya, hari Minggu rumahnya pada tutup, malam habis begadang. Jangan dibiasakan. Makanya saya ngomongkan sama Mas Wahid, udah nggak usah ajarin anak-anak bakar-bakaran apa itu malam tahun baru. Nggak ada. Sudah tidur saja. Bukan ajaran kita. Itu ngajarin begadang. Walaupun cuma bakar-bakar itu kan. Benar Mas? Ya kalau kita mau ngikutin sunnah Rasul kan gitu ya. Sebenarnya sampai nggak mau ngikutin ya silakan. Kalau mau benar-benar ngikuti kanjeng Nabi kan begitu. Bertamu juga kita tahu diri. Kalau sudah malam Pak, ya jangan bertamu. Kecuali sangat-sangat penting gitu kan. Orangnya mau istirahat. Kira-kira di sini normalnya jam 9 misalnya. Ya sudah pulang jam 9. Itu berkali-kali saya cari. Muka-muka masuk gitu kan. Wa mathalu an yuqala laka hal 'ala zaidin fi ma fa'ala janahu wa qad 'alimta anna dhalika amrun mubah. Laysa wa taqulu laysa 'ala ahadin junah fil mubah idza taqallama. Kita enggak ada beban, Pak. Kalau dalam urusan yang mubah. Ya.
kemudian kita jauhkan perkara yang haram, kemudian kita menjadi orang mukmin yang muhsin, karena mukminan muhsinan, turidu zaidan taqiyan, turidu anna zaidan taqiyun mu'minun muhsin wa annahu ghairu mu'akhidin fil maf'al. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.